Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa setia di mana saja kalian berada? Channel Kancah Militer hadir kembali. Tentunya dengan berita-berita terbaru dari para militer Indonesia dan dunia. Pada kesempatan kali ini channel Kancah Militer akan membahas tentang militer China yang selalu mengganggu kedaulatan negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya negara Republik Indonesia di Laut Natuna. Militer China memang dipersiapkan untuk menghadapi eskalasi konflik dengan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia di Natuna Utara. Militer China begitu ambisius mengusung ekspansi teritorialnya hingga ke Natuna Utara milik Indonesia. Mau diprotes bagaimanapun oleh Indonesia, selama militer China masih kuat mereka akan terus mengklaim Natuna Utara. Untuk menjawab tantangan China tersebut, tak bisa Indonesia cuma mengandalkan nota protes. Nota protes dianggap angin lalu oleh China. 2 juta personel tentara pembebasan rakyat PLA, China tak mendengar nota protes Indonesia. Indonesia harus sembari mengacungkan pentungan di Natuna Utara agar nota protesnya dibaca secara seksama oleh pemerintah China. Oleh sebab itulah Indonesia siap memperkuat Natuna dengan perangkat militer masa kini. Indonesia telah dan sedang memperkuat Pulau Natuna dengan alutsista strategis. Tujuannya bila China macam-macam di Natuna Utara maka militer Indonesia bisa langsung mengantisipasinya detik itu juga. Penguatan Natuna dengan alutsista ini disoroti oleh analis pertahanan Rizwan Rahmat. Melalui situs channel News Asia pada tanggal 5 Mei tahun 2022, Rizwan mengungkapkan bahwasanya Natuna sudah dikeraskan dengan berbagai alutsista. Di sana ada jet tempur Sukhoi dan helikopter Apache. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer, termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi, ujarnya. Ia mengaku takjub dan senang Natuna punya kapabilitas militer untuk menyangkal klaim China. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer dan penjaga pantai oleh China ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya, jelas Rizwan. Dijadikannya Natuna sebagai basis operasi depan militer Indonesia dirasa tepat. Media China, Sohu.com melaporkan pada tanggal 12 November tahun 2015 bahwa ada 1.000 prajurit Indonesia sudah siap tempur di Natuna. Mereka siap mempertahankan Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Pemerintah Indonesia baru-baru ini membuka pangkalan militer besar di Kepulauan Natuna dekat 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan, berencana untuk menempatkan lebih dari 1.000 tentara. Dalam hal ini, Presiden Indonesia Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa kedaulatan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia dan siapapun yang ingin menyerbu wilayah Indonesia akan menerima akibatnya, jelas Sohu.com. Adanya kemantapan Indonesia mempertahankan Natuna Utara memang tak bisa dianggap sebelah mata. Bangsa Indonesia sudah terbukti bila disuruh mempertahankan kemerdekaan maka semuanya akan diberikan. Agresi militer Belanda Idan II sebagai contohnya. Meski militer Indonesia kekurangan personel, persenjataan hingga makanan, mereka tetap mampu menunjukkan pada dunia bahwa eksistensi NKRI masih ada meski Belanda menyerang. Untuk itulah jika harus bertarung dengan Cina di Natuna Utara demi misi mulia mempertahankan kedaulatan, Indonesia jelas berani. Meski militer China begitu besar dan raksasa, nyatanya masih ada borok yang sengaja disembunyikan oleh PLA. Yang membongkar borok militer China justru pengamat militer dari negeri tirai bambu bernama Siang. Si mengungkapkan fakta mengejutkan di balik modernisasi alutsista China, struktur komando PLA masih usang. Hal ini berdampak negatif ke moral prajurit di lapangan. Ternyata juga ada praktek korupsi di tubuh PLA. Korupsi dan struktur komando yang ketinggalan zaman telah meninggalkan dampak yang sangat negatif pada tentara, kata Si yang dikutip dari Al Jazeera pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Lantas ada sejumlah senjata PLA yang sudah sangat usang.
Contoh saja MiG-21 sebagian masih ada yang mereka pakai. Sejumlah besar senjata yang relatif ketinggalan zaman juga membatasi kemampuan tempur tentara China, ungkapnya.